Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari yang berbahagia ini pada rahmat ini bulan, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman Islam dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dalam artian melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, serta menjauhi segala larangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat pemakaman ini, di masjid yang penuh rahmat ini, untuk melaksanakan kewajiban kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam alaihi kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang yang agama Islam. Harapan kita semuanya, mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat beliau dan bisa berkumpul bersama beliau pada hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Sampai detik ini, waktu ini Allah selalu memberikan nikmat kepada kita, dan selalu nikmat Allah dicurahkan kepada kita sampai nikmat tersebut tidak terhitung bagi kita ketika nikmat Allah diturunkan kepada kita. Tentunya ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak lain kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Qur'an-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tunjukkan bagi kita kepada Allah. Ketika kita ciptakan oleh Allah, maka kewajiban kita melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang banyak ini kita gunakan untuk apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baik pula di hadapan manusia. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tawalla
Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik pula amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan tidak menjadi orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu melaksanakan apa-apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lalai apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meremehkan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita kadang-kadang mendahulukan duniawi yang karena tersebut. Kadang-kadang kita menangis ketika kita hilang jabatan kita. Kita menangis ketika harta kita hilang. Kita menangis kadang-kadang ketika dunia kita hilang. Tapi kita tidak menangis ketika kewajiban Allah Subhanahu wa taala sudah dilakukan. Kita tidak menangis ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah kita meremehkan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bahagia dengan perbuatan dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bahkan di antara kita ada yang mengerjakan apa-apa yang dimurkakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, jangan kita sia-siakan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang berdusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melalaikan kewajiban-kewajiban Allah. Maka neraka jahanamlah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa amma man tagha wa athara al-hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ada orang yang melampaui batas dan mendahulukan keinginan nafsunya dan dunia. Fa'inna al-jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahanam tempatnya. Tapi bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap kedudukan Allah Subhanahu wa taala, takut keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia menahan dirinya dari perbuatan maksiat, dia menahan dirinya untuk melakukan dosa, dia menahan dirinya untuk mendatangkan murka-murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah jelas ma'asyiral muslimin, bagi orang yang beramal baik maka tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya apabila dia bermaksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka neraka tempatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah kita, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amal ibadah kita diamalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup dosa kita dan segala husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allah